Perkenalkan, namaku Muhammad Rozan Musaka, biasa dipanggil Zaka. Aku dari Universitas Al-Falah. Halo, nama aku Felicita Dian Puspitasari, biasa dipanggil Dian. Halo, perkenalkan aku Rohima. Halo, kenalin nama aku Sevinur Halimah, biasa dipanggil Sevi. Nama saya Muhammad Bastiar Ridwan, biasa dipanggil Bastiar. Nama saya Mahbubil Hadi. Namaku Ahmad Adi Putra, bisa dipanggil Putra. Hai, aku Ika Amalia, biasa dipanggil Ika. Halo, perkenalkan nama saya Lisa Nurfadilah, biasa dipanggil Lisa. Hai, perkenalkan namaku Hilmalia Sintabela. Halo, namaku Siti Faratur Rahma. Halo, aku Alia, biasa dipanggil Ale. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Kurniawan, biasa dipanggil Bayu. Kesan pertama aku KKN ya seneng, juga bingung karena ini adalah KKN pertama. Kesan pertamanya takut enggak enak sama kelompok, kayak enggak menyatu gitu. Tapi ternyata seru, menyatu banget sama kelompoknya. Takut nggak cocok sama teman KKN. Kesannya takut nggak kenal sama teman kelompok, tapi ternyata asik semua. Kesan pertama kali KKN, senang dan juga canggung. Senangnya karena bisa langsung belajar di masyarakat, canggungnya karena harus beradaptasi di masyarakat yang baru dan beradaptasi untuk teman yang baru, itu sih. Saya merasa grogi karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Kesan pertama kali KKN ketika berkumpul dengan teman-teman, tiap harinya selalu berkumpul dengan teman-teman. Kesan pertama kali KKN, kalau nggak KKN mungkin aku nggak bisa ketemu sama teman-teman univ lain dan banyak pelajaran yang aku dapat dari mereka. Mereka baik. Pertama kali KKN kaget karena kita cewek-cewek tinggal di satu atap yang sama. Pengen pulang karena aku homesick. Pengen pulang. Kesan pertama waktu KKN ya takut kaku sih ya, tapi lama-lama tuh kayak rame banget gitu, jadi nggak mau pulang. Jadi kesan pertama kali saya KKN yaitu canggung dan juga bingung karena harus ngomong sama siapa, harus ketemu orang baru dan juga bingung harus kayak gimana nanti di lokasi KKN. Momen paling memorable menurutku ketika kita bareng-bareng buat pagupon, ngediriin pagupon dan juga nurunin pagupon, yang mana momen itu ada yang kejatuhan pagupon. Pengalaman paling memorable itu waktu kayak misalkan waktu senggang itu kan kumpul semua teman-teman. Nah itu ngejokes bareng, kayak guyon-guyon bareng, padahal random banget, itu seru. Bikin pagupon sama ini, bantuin ibu-ibu nganu tembakau. Walaupun akhirnya diulang lagi sama ibunya. Masak sambil nyanyi lagu Indonesia Raya tiap pagi. Pengalaman ketika lomba Agustusan, aku kalah lomba yang bawa gedeng kata orang Madura. Pengalaman paling memorable pernah suatu ketika pas lomba HP-ku nyemplung di sungai. Ini pas waktu buat pagupon, karena jujur yang buat pagupon itu Pak Basit, jadi saya ingat sama bapak saya. Ketika survei sawah dan pembuatan pagupon, karena seru lah. Pengalaman paling memorable saya, masyarakat mempunyai masalah, kami anak KKN langsung turun tangan untuk membantu sih, walaupun nggak 100%, itu sih pengalamannya. Dikentutin bas. Rawat makut sih. Ramenya sih, aku tuh suka kayak keluarga gitu loh, jadi kayak rame banget, aku nggak sendirian gitu. Pengalaman paling memorable menurut saya itu sih gantian kamar mandi, karena emang dari 14 orang harus berbagi satu kamar mandi, jadi harus mandi bolak-balik di balai desa. Masakan Bunda. Makanan paling favorit itu waktu jadwal piketku bareng kakak
sama Bayu. Itu kakak masak tongkol sama tempe masak kuning, itu enak. Soto banyak sih, soto tapi Nasi goreng? Makanan favorit lalapan lele ala Pak Kasum Parman. Lele dan chicken nugget. Makanan paling favorit sayur bening. Makanan paling favorit sambal dan sayur bening. Masakan paling favorit sambal terong. Soto. Soto. Dimsum mentai 16 pieces. Untuk makanan favorit saya ada 2, yaitu tahu kocek dan juga lontong, rujak lontong. Pesan yang ingin ditinggalkan, harapanku teman-teman semuanya, apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah dilakukan di sini, semoga itu menjadi sebuah kegiatan yang baik, dan nantinya doa-doa baik selalu menyertai kepada seluruh teman-teman yang sudah berjuang sama-sama untuk mensukseskan program kerja semuanya. Semoga dengan berakhirnya KKN ini kita semua semakin sukses dan juga belajar dari pengalaman yang kita dapat selama KKN. Hal yang kayak yang Pak Babin ucapkan kepada kami, tinggalkan yang buruk, simpan yang baik. mungkin beberapa kata ini nggak bisa mengungkapkan 35 hari kita, tapi semoga kalian dan aku bisa menjadi versi terbaik setelah ini. Walaupun kita nanti udah nggak bareng lagi setelah KKN, tolong jaga kenangan ini sampai tua-tua nanti. Pesannya menurut saya sih, KKN itu tidak untuk cinlok, tetapi KKN itu untuk mengukur setinggi apa adab yang kamu miliki setelah kamu menjadi orang yang berilmu. Semoga kebersamaan ini selalu kita ingat. Pesan yang ingin ditinggalkan buat teman-teman itu, ketika kalian sudah berpisah dari posko ini besok, jangan lupakan aku, anjay. Oke. Pesan yang ditinggalkan, semoga aku dan teman-teman KKN yang lain setelah ini tidak putus hubungan dan mereka sehat selalu. Semoga kebahagiaan selalu membersamai kalian semua. Kalian semua jangan sampai lupa sama Princess. Kalau udah KKN jangan lupa ya main-main ke rumah, jangan lupakan aku. Nggak ada sih ya, kayak kalau misalkan ada kabar yang bahagia itu sampaikan aja, nanti kita rayain bareng-bareng lagi. Lalu untuk pesannya, apapun yang terjadi selama KKN, biarlah terjadi, tapi tetap hal yang baik harus diingat dan yang buruk tetap diingat dan dijadikan pelajaran. Sudah. Nikmati setiap momen bersama orang-orang yang berarti bagimu. Hidup adalah sebuah perjalanan, akan ada jurang dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, selalu ada hamparan rumput luas sebagai lahan bermain. Padang rumput yang dinikmati bersama mereka yang mengulurkan tangan. Bersama mereka yang berbagi duka sekaligus bahagia, bagilah bebanmu. Jangan kau pikul sendiri. Biarkan semua itu menjadi kenangan untuk diingat bersama. Sebab, kenangan adalah bukti bahwa kita peduli. Kenanganlah yang mengikat kita dalam memori. Dan kenangan adalah sesuatu yang abadi.